Halo teman-teman, balik lagi bareng kami di Fuix Media. Seperti biasa, kita balik di segmen No One. Di sini kita akan membahas tentang sisi-sisi terbaik yang dimiliki oleh setiap orang, karena setiap orang pasti punya sisi terbaik dari diri mereka masing-masing. Dan pastinya kita akan membahas tentang sudut pandang seseorang, karena setiap orang pasti memiliki sudut pandang yang berbeda. Oke, seperti biasa bareng aku, Farid dan Emily Salvatore. Oke, hari ini kita kedatangan seorang Talent, tamu. iya. Talent ya. Kita ingin membahas sesuatu tentang pekerjaan. Perkenalan diri dulu. Oh ya, sebelumnya kita perkenal gini, karena tak kenal maka tak sayang. Ya udah kenalan boleh sayang. Basi sih ya sebenarnya, basi sih. Oke. Kak boleh perkenalkan diri dulu ke teman-teman yang nonton di rumah. Halo, nama aku Cynthia Dian Prahardika, biasanya dipanggil Cynthia. Oke, Cynthia. Iya. Jadi Kak Cynthia, hari ini kita pengen ngobrol tentang pekerjaan. Kalau boleh tahu nih, sekarang Kak Cynthia kerjanya di mana? Aku sekarang kerja di On The Rocks Cafe di bagian kitchen. Oke. Oh, kitchen. Iya. Berarti masak. Iya dong. Pendidikan sebelumnya itu enggak sinkron sama kerjaan ini? Enggak, beda. enggak. Oke, sebelumnya berarti sekolah, kuliah kah atau gimana? Sekolah SMA. Oke, berarti habis. Jadi bukan SMK ya? Enggak ada Kan pengalaman biasanya sama sekali di Kalau kitchen. masak biasanya kan tata boga gitu. Ya, biasanya gitu sih. Hmm. Tapi kayaknya untuk bisa masak nggak harus anak tata boga. Iya. Cuma biasanya kalau kitchen gampangannya kan yang diambil dari tata boga. Karena kalau kayaknya masak itu bukan sesuatu yang khusus, tapi itu kayaknya basic skill buat manusia Iya untuk sih. bertahan hidup, Iya nggak sih? Iya kan? Iya. Terus kenapa Kak Cynthia pada akhirnya milih untuk kerja nih? Berarti sebelumnya kan nggak ada background apa ya istilahnya kayak kuliah atau sesuatu yang kejuruan yang Di ke arah kitchen gitu kan. masak tuh di kitchen. Kenapa pada akhirnya take kerjaan itu? Soalnya pertama karena kan aku kan gap year ya. Oke. Gap year jadinya tuh daripada di rumah nggak ngapa-ngapain. Oke. Jadi aku kerja ya nyari-nyari kerja part time gitu. Terus kenapa di kitchen? Karena waktu itu yang dibutuhin kan lagi di bagian kitchen. Oke. Oh. Berarti sebenarnya iseng-iseng berhadiah. Iya, bener Bisa Iseng aja ya berhadiah. ini. bener banget. Ini berarti daftarnya lewat tahap-tahap ngirim CV terus Iya. interview Atau gitu. orang dalam. Atau orang dalam. Lebih ke apa ya? Aduh, apa nih mencurigakan juga kayak gini. Itu tawaran dari temanku sih gitu. Jadi temanmu udah kerja di situ agak lama atau gimana? Iya. Orang dalam dong itu. Iya. Iya dong. Bisa jadi. Iya sih. Karena sekarang kita itu butuh ilmu, butuh channel dan orang dalam. Iya, Ya betul. pasti. Susah sekarang. Orang kerja. dalam tuh penting banget no. Sangat. Iya. Kenapa kita jadi bahas orang dalam? Kayak mau Karena masuk soalnya polisi ini aja. baru. Aduh. Tahu tes CPNS? Ah, Sekarang kan itu ada orang dalam, bayarnya per orang 200 juta. Enggak. Wow. 200 juta. kan berarti Kak Cynthia gap year nih. Berarti habis dari lulus SMA terus belum memutuskan untuk lanjut kuliah nih. Belum. Oke. Terus kenapa pada akhirnya yakin untuk milih kerja terutama di bidang kitchen? Soalnya yang pertama karena emang suka masak aja sih. Oke, suka masak. Hobi gitu. Enggak juga sih sebenarnya. Cuman suka Suka aja. aja. Biasanya kalau misal sebelum ke kitchen nih, sebelum masuk di kitchen, biasanya masak apa? Masak air. Enggak. Masak Biar air. mateng. Biar mateng. Enggak. Ya masak-masakan rumah aja gitu sih, masaknya di rumah. Tongseng, opor. Iya. Serius, masaknya tongseng. Susah loh masak Keren tongseng. banget ya. Butuh skill gitu. Iya dong. Terus ketika kamu milih bekerja nih, kan kebanyakan dari orang tua selalu mengharapkan anaknya untuk berpendidikan setinggi-tingginya. Terus apa tanggapan dari orang tua Kak Cynthia? Sebenarnya kan jadi tuh alasan aku gap year itu tuh sebenarnya karena finansial juga. Oke. Waktu itu problem finansial. Nah terus dibilang tahun depan aja ya udah gitu. Nah terus aku bilang kalau mau kerja dulu gitu kan.
Terus ya orang rumah malah pada seneng kalau aku kerja. Oh, Jadinya iya. mendukung Biasanya sih banget sih. gitu. Iya. Orang tua kan gitu ya. Daripada di rumah aku nggak ngapa-ngapain kan. Biar nggak usah ngasih uang saku Iya. sih. Juga per minggu nggak bisa Kadang ngasih gitu gitu ya. Bener sih. Berarti dari orang tua memberikan izin nih dan memberikan ruang yang bebas buat Iya. kerja di kitchen. Support banget sih itu. Terus kira-kira kalau misal masuk ke kitchen nih, apa yang membuatmu benar-benar tertarik untuk masuk di kitchen? Karena mungkin kan di waktu yang sama nih, lowongan pekerjaan tuh kan nggak cuma Iya. kitchen, Iya. ada juga yang mungkin Admin ada kalau misal di kah, bidang gitu. kayak F&B ya, mungkin ada di baristanya. Iya biasanya kan orang-orang milih di barista. Iya. Rata-rata Waiters sih yang di depan lah. kadang biasanya kalau cewek nih ya, Mm-mm. mulainya dari waiters, Iya sih. terus lama-lama ke Jadi bar, barista, iya. terus habis itu lama-lama baru masuk ke kitchen, Mm-mm. biasanya gitu. Tiba-tiba langsung kitchen nih. Awalnya sebenarnya aku pengen banget tuh jadi barista emang. Oke. Tapi kayaknya tuh susah gitu lah kalau misalnya nggak basic di barista gitu kan. Terus kalau di kitchen itu kan bisa dipelajari dan gimana ya? Kayak ya lebih gampang aja sih kalau menurutku. Gitu. Tapi Terus barista kayak itu seru. aslinya juga gampang loh ya. Kalau udah bisa sih. Kan barista Itu namanya bukan gampang. gini, kalau barista yang cewek itu kebanyakan cuma suruh bikin minum yang lain, kecuali latte kan. Ya, itu biasanya lebih gitu. gampang kayak minuman-minuman gitu. Iya sih. Mm-mm. Tapi berarti kan sekarang di kitchen nih. Awalnya pengen ke barista. Iya. Ada nggak kira-kira nih kalau ada nih lowongan loker. barista Mm-mm. bakal pindah atau bakal tetap Pindah stay di haluan. situ dulu? Bisa jadi. Soalnya di Bisa sana jadi. aku juga sambil belajar dikit-dikit gitu. Oke, berarti ikut speak barnya dulu nih. Iya. Tipis-tipis Gitu. gitu ya. Siapa tahu nanti barnya ada yang pindah satu masuk. Bener deh, Gitu. bener-bener. Biar nyari lowongannya kitchen lagi bukan bar. Bener sih. Terus Bareng dong. aduh, kita emang udah partner banget. Terus selama di kitchen nih, kamu menikmati nggak berada di dalam kitchen? Berarti kalau kerja itu rata-rata 7 sampai 8 jam ya? Atau 9? 8 jam. 8. Ada istirahatnya 1 jam. Atau cuma jam makan, habis makan langsung kerja lagi. Istirahatnya kalau misal lagi senggang aja. Oke, berarti Hmm, waktu sama lagi kayak sepi gitu. customer gitu Iya, ya. heeh. Berarti baru waktu itu baru istirahat, makan, habis itu langsung kerja lagi. Iya. Kamu menikmati nggak pekerjaan itu? Maksudnya sebagai Atau ada yang staff di kitchen gitu. ganjel gitu, misal atasannya kah yang gak enak, temannya kah, atau kerjanya kah yang agak susah gitu. Ada nggak hambatannya gitu? Kalau aku sih menikmati banget. Oke, menikmati Asli banget. menikmati banget. Soalnya lingkungannya enak, teman-temannya juga seru-seru semua. Terus juga aku malah kalau orang-orang kan kadang pengennya tuh kan sukanya pas sepi. Oke, Soalnya kan bisa istirahat rame. gitu bisa ya. istirahat. Aku sukanya pas rame soalnya masak terus. Kayak satisfying ya. Heeh, seru. Asik aja. Puas gitu ya motong-motong. Asik kayaknya motong. Prosesnya seru. Iya. Puas Kayak gitu. si Kareza dia tuh suka banget pas kalau dia plating. Oke. Menurut dia tuh kayak dia tuh keren gitu pas plating. Jadi dia lebih suka pas gitu. Iya. Kalau ada yang harus dimasak aja gitu. Kalau dia nganggur gitu, dia juga gabut. Ya makanya Sama itu ya. kalau sepi kan gabut gitu kan. Sih. Biasanya Jadi- kalau cewek waktu kerja sepi gabut biasanya bikin TikTok sih. Bener sih. Iya. Bener banget. Bener ya. Dilarang TikTok. Makanya banyak tempat kerja yang melarang untuk main HP waktu kerja. Oh, Apalagi iya. di kitchen kan. Oke, berarti kalau Kak Cynthia lebih seneng nih. Kalau tempat katakanlah customernya lagi rame banget, berarti kamu seneng dong. Iya, soalnya seru aja. Oke, berarti masak Masak-masak. terus gitu. Kalau misal untuk kerja di tempat yang sekarang nih, biasanya prepare dulu atau biasanya langsung ada pesanan baru dibikinin? Atau kadang kan biasanya ada yang prepare motong-motong sayur dulu atau apa? Atau prepare-nya biasa kan malam, kadang ada. Kadang ada yang pagi juga. Kalau di tempat Kak Cynthia biasanya? Kalau aku itu di pas apa ada yang pesan, tapi ya kalau ada yang perlu di prepare dulu ya di prepare gitu aja sih. Agak itu ya, nyantai aja. Iya, nyam. Biar nanti nggak buru-buru. Iya sih. Takutnya kalau motongnya terlalu niat nanti sakit. Jangan sampai. Terus Jangan-jangan kepotong. nggak bisa kerja nanti, libur cuti. Iya kalau cuti digaji, kalau enggak Bener ya. kasihan dikira cuti hamil.
Cuti hamil kan ada bayaran. Kalau Ternyata cuci tangan potong. aduh, jangan sampai. Soalnya kitchen emang butuh fokus banget ya. Bener. Jangan sampai kebablasan. Gitu kan. Terus Kak Cynthia kan berarti basicnya nih dari sekolah ya. Kalau boleh tahu tuh dulu sekolahnya apa? Maksudnya SMA kah? SMK? Siapa tahu madrasah? Tadi SMA no dia. SMA. Jurusan SMA ya? apa? IPS. Oke, dari jurusan IPS. IPS. Kitchen, bah. Kontrasnya. Enggak kontras juga Oh sih. iya deh. Emang Anda jurusan apa? Aku IPA sih. IPA. Oh iya. Dulu nggak pernah megang dapur Anda? Iya. Megang dapur juga Iya kan di sih. rumah. Nah, dari sekolah Oh nih. iya iya. Kan situasi sekolah sama kerja itu kan beda. Ada nggak sesuatu yang bisa kita katakan culture shock gitu kayak kalau misal di sekolah kadang kalau males tuh paling kita dikejar wali kelas gitu kan cuma buat ayo kamu daftar SBM daftar apa gitu kan. Kalau misal di tempat kerja biasanya kan ada culture shocknya, apalagi kalau dengar karena aku juga kerja di F&B juga, teman-teman kan ada yang di kitchen juga. Di kitchen itu katanya keras. Nah, Apalagi Oh, omongannya iya, kan iya, iya. keras banget. kita bisa lihat Chef Juna kan. Iya. Cuma kalau di kitchen beneran yang kata teman-temanku itu kerasnya bener-bener dikatain kalau lambat dikit ya anjing lu ya. Iya, Gini. emang. Pesenan ini nih. Emang kamu gitu. Kalau di hot kitchen itu kayak yang di hotel-hotel gitu emang kayak gitu, emang Oke. keras gitu. Kalau di tempatku santai tapi mereka tuh juga kerjanya cepet, jadi aku juga ikut kerja cepet gitu. Nah, berarti ngerasain culture shock nggak? Kayak misal tiba-tiba, waktu kerja ada tuntutan harus gini, harus Iya. gini, harus gitu. Terus ada kayak kaget gitu. Kalau aku nggak terlalu sih, soalnya karena di sekolah dulu kan aku ikut organisasi juga kan, jadinya terbiasa buat manage waktu, terus terbiasa buat kerja sama orang banyak gitu, jadi nggak terlalu kaget sih kalau disuruh kerja cepet dan lain sebagainya. Oke, Oh, berarti dari dulu emang suka organisasi juga. Iya. ya, sudah terlatih ya. Anda dulu ikut organisasi nggak? Aku ikut semua. Apa? Ada PMR, Pramuka, ASKI, Anggar, Nari, tapi cuma sehari 2 hari berangkat terus besok enggak. Itu namanya tidak menjalani, itu namanya mencicipi. Yang penting gue udah nyoba. Terus berarti apa? Terus kan berarti waktu kerja nih kan, ada kesibukan lain nggak selain kerja? Mungkin kalau ikut organisasi juga di luar pekerjaan atau mungkin di sekitar rumah. Kan sekarang lagi tren Karang Taruna. Apalagi sekolah-sekolah di Salatiga kan sekarang lagi ada pembagian tau nggak? Yang kayak misal Pembagian apa sih? anak-anak daerah Oh, Kauman, zonasi. Kemiri bolehnya Zonasi. masuk SMA 1 gitu Oh kan. iya, zonasi. Berarti kan dulu nih bisa dikatakan SMA itu SMA favorit, kumpulan dari anak-anak Sekarang udah luar. nggak ada. Sekarang kan bisa dikatakan itu anak-anak kumpulan Karang Taruna dan remaja masjid. Iya, serius. Sampai kan itu di tahunmu ya yang udah zonasi banget itu ya. Tempatku iya, Hmm. tapi nggak seketat Yang bawah Yang nah bawah. yang di bawahnya dia lagi tuh anaknya pada bandel-bandel banget. Pas tahun dia juga ada Dul. Iya. Kan dia temanku. Nah, dia sebandel itu, seberani kayak budaya pas sekolah hooligan. Hooligan itu kan nama kayak supporter main basket gitu, bola. Berani-beraninya dia ngeganti. Ganti apa? Ya nama hooligan itu diganti yang lain, dia bikin kubu lain. Seberani itu. Itu menghilangkan budaya. Ya? Iya. Sampai kayak gitu loh bandelnya. Waktu itu ya. Kalau sekarang mungkin nggak terlalu, apalagi online. Oh iya. Jarang yang Mau ikut ngapain yang organisasi, online kan? ya? Oke, berarti selain kesibukan kerja, ada nggak kesibukan di luar pekerjaan? Mungkin organisasi atau kegiatan-kegiatan yang lain, bisa jadi pelatihan gitu, ada nggak? Yang masih berjalan tapi. Kalau aku nggak ada sih sekarang untuk akhir-akhir ini nggak ada. Main paling. Oke, berarti kesibukan sekarang cuman kerja dan Main. Iya. berarti untuk ngatur waktunya nggak susah-susah banget ya, karena memang kegiatannya cuman kerja dan main. Karena kerja doang itu sangat-sangat menguras tenaga. Iya, Iya, yang dicari sebenarnya cuma duit sih. Tapi ada banget ya orang kerja sampai kayak gitu. Sekeras itu gitu. Seharian ntar malamnya kerja lagi, bah.
nyari duit sampai kayak gitu tuh buat apa gitu loh Nah. pernahnya. Ngomongin soal duit nih. Ini kan berarti bisa dibilang salah satu pekerjaan pertama ya kan? Oke. Dan fresh graduate banget nih. Iya. Berarti kamu lulus udah ada setahun belum? Tahun ini ya? Tahun ini, lulus tahun ini. Berarti baru lulus ya? Dong. Ijazahnya udah keluar? Udah Udah. dong, Oke. udah. Cepet ya, semakin Iya. cepet ya. Di pekerjaan Soalnya yang enggak. sekarang apa yang sebenarnya kamu cari? Kayak ada orang yang kerja untuk mencari uang, ada juga orang yang bekerja untuk mencari relasi, ada juga yang bekerja untuk mencari pengalaman gitu. Kalau Kak Cynthia tipe yang mengejar apa nih kira-kira? Kalau aku lebih ke pengalaman Hmm, sama relasi pasti. Oke. Kira-kira kalau Berarti sampai bukan duitnya dong. Iya, Bukan duit. nggak terlalu sih. nggak terlalu. Berarti nggak usah digaji aja ya. Jangan juga. Kalau nggak digaji, Anda namanya bukan bekerja. Itu namanya volunteer. Bener. Oke, yang volunteer. Berarti ini kerja udah jalan berapa bulan? 1 bulan. Oke, 1 bulan ya. Kira-kira Udah dapat gaji pertama dia. Senangnya kayak gimana tuh? Seneng banget. Seneng Langsung banget. habis. langsung Anda beli apa? Pasti check out Shopee. Iya, kayak Shopee Pay. Parah sih Kelakuan itu. cewek. emang Gaji bener-bener. pertama habis buat Shopee Pay doang, parah sih. budaya cewek. Bener. Terus kira-kira untuk 1 bulan ini pengalaman apa yang kamu dapat dari pekerjaan yang sekarang di kitchen? Banyak sih. Mulai dari SOP masaknya, maksudnya kayak tentang tingkat kematangan dan lain sebagainya, plating kayak gimana, kayak gitu-gitu. Tingkat kematangan ini berarti rare, medium rare. Well done. Iya. Asik. Nah, Medium doang. kalau mentah apa nih? Kalau mentah apa nih? Mentah. Orang jual sushi salmon biasanya mentah. Iya. Terus kira-kira kamu bakal bertahan di pekerjaan ini terus memperdalam ilmu yang ada di pekerjaan sekarang. Kalau misal di kitchen berarti tujuannya ke arah chef ya kan biasanya. Bisa jadi chef, terus bisa jadi sous chef juga, bisa jadi head kitchen. Nah, kira-kira kamu akan mendalami pekerjaan yang ini Sampai atau kamu sampai kamu berhasil, atau mungkin kamu akan mengikuti alur dan kalau misal ada opsi yang lain kamu pindah ke yang lain. Kira-kira kamu yang mana? Kalau aku ngikutin alur itu sih. Sebenarnya tuh jadi ya kayak jadi chef dan lain sebagainya itu bukan Bukan impian, opsimu ya? bukan cita-cita mayorku sih. Soalnya kan nanti kan aku kalau jadi kuliah kan mau ambil ilmu komunikasi. Oh, keren dong. Jadinya beda kan. Berarti kalau ada kesempatan akan lanjut ke ilmu komunikasi ya? Iya, Nah, nggak akan lanjutin di kitchen ya? enggak. Nggak pengen ikut master chef? Oh, enggak. Tapi boleh juga sih. Asik ya? Asik. Soalnya aku juga sebenarnya pengen di dapur sebenarnya nih, pengen di dapur. Tapi udah terlanjur sayang sama bar. Udah gitu ya, cinta ya. Udah bucin banget itu sama Udah. espresso. Terus semisal kamu harus keluar dari pekerjaan yang sekarang nih. Entah sebuah alasan apapun, semoga alasan yang baik ya. Iya. Semisal keluar, kamu akan mencari pekerjaan yang sama karena ini kan termnya Udah. belum lanjut kuliah nih, masih kerja. Nah, kira-kira kamu akan mencari pekerjaan yang sama atau akan berpindah ke pekerjaan yang lain yang mungkin sedikit mendekati ilmu komunikasi? Kalau misalnya itu masih belum kuliah, itu ya paling masih around kitchen atau mungkin di bar mungkin. Siapa tahu dia Berarti buka bar. masih tetap di situ aja ya? Iya, Karena masih di ada situ pengalaman itu dulu. Nanti kalau pengen bar aku buka lowongan bar deh. Oke. Tapi kan kamu pengennya itu di Ilkom kan jurusannya. Kenapa nggak nyoba kerja yang menjurusnya ke situ? Itu kan juga bisa buat pelajaran kamu juga Iya awalnya. sih. Belum tertarik, belum tahu jalannya gitu aja sih.
Oh, belum ada. Maksudnya belum Belum ada ada gambaran. pandangan. gitu ya. Belum ada Gimana pandangan. caranya untuk masuk ke bidang yang ilkom banget gitu. Mm-mm. Siapa tahu bisa mulai dari public speaking Iya. jadi MC Iya. gitu. Bisa tuh jadi MC ya. Jadi MC. Biasanya acara-acara di kafe gitu kan. Atau di nikahan gitu tetangga. Daripada Jadi Boleh MC. sih, Iya. boleh. daripada kalau kondangan doang kan biasanya cuma ditanyain kamu kapan nyusul gitu Iya kan. sih. Kalau lagi nge-MC kan nggak mungkin ada orang nanya, "Mbak, kapan nyusul?" Gitu kan nggak Kan nggak mungkin. mungkin. Kamu paling yang nanya. Iya. Ya, MC-nya kalau kayak gitu agak rese sih. Kesel banget ya. Kesel sih. Nah, berarti ada kemungkinan nih untuk keluar dari pekerjaan yang sekarang. Ada. tetap Ada. Oke. Dalam 1 bulan kerja nih berarti ya. Dalam 1 bulan kerja ini kamu ngerasa nggak ada sesuatu yang nggak srek di kerjaan yang sekarang? Bisa jadi ya, mungkin udah disebutin sama Emil tadi kayak tempat kerjanya atau mungkin situasi kerjanya, bisa jadi dari atasannya juga atau mungkin gajinya Temennya kurang gede, juga, iya. temennya juga. Kira-kira ada nggak? Kalau aku sejauh ini nggak ada. Nggak ada. Asik Berarti semua. asik semua. Enak. Berarti nyaman-nyaman Semoga Iya, aja. nyaman. Tapi semoga aja itu bertahan lama. Ya, amin banget sih. Soalnya denger-dengar juga fasilitas buat karyawan di On the rock? On The Rock itu bagus banget. Iya. Iya, Apa bagus sih? banget. Kok aku nggak tahu. Ya temen lu ya kak yang di situ. Nggak tahu. Katanya asik banget, fasilitasnya tuh bener-bener banyak. Iya. Katanya disediain PS juga ya. Iya. Serius? waktu itu. Iya. Anjay. Anak-anak pada minta tuh. Terus tiba-tiba dibeliin. Mm-mm. Terus Kapan? sekarang masih ada PS-nya? Masih. Masih mereka enak kadang banget. main. Pulang Enak kerja, banget ya? pulang shift gitu. Selesai shift, mereka main dulu. Gitu. Enak banget di Asik ya. situ. Berarti bisa dikatakan situasi kerja saat ini itu sangat-sangat friendly dan nyaman Iya, gitu iya. kan. Pressure-nya Nyamannya nggak banget sih ya. pressure-nya nggak gede-gede banget kan Enggak. akhirnya. Jadi happy banget untuk Iya. jalanin kerjaannya itu. Seru sih. Terus kira-kira kalau misal ada situasi dan kondisi yang kamu disuruh buat milih, kamu bakal berhenti atau lanjut gitu kan. Nah, kalau misal lanjut, kira-kira alasan apa yang membuat kamu bakal tetap lanjut di kerjaan yang sekarang? Karena apa ya? Karena timingku aja. Jadi aku tuh punya timing gitu kan. Boleh Jadi disebutin nggak? Dijelasin. jadi tuh timing aku tuh kerja di situ tuh udah aku timing mau berapa lama gitu. Terus ya mungkin kan sampai ke sampai ke sebelum kuliah itu kan. Kalau disuruh lanjut di sana ya paling gara-gara alasan itu. Kalau gimana ya kalau Dia bingung sendiri. Jangan malu, nggak apa-apa, bilang aja. Enggak apa, bilang aja. Kira-kira apa yang akan membuat kamu bertahan kalau dikasih 2 pilihan antara harus berhenti atau lanjut, dan kalau kamu memutuskan untuk lanjut, kira-kira alasannya apa gitu? Ya karena masih nyaman juga, terus asik tempatnya. Lingkungannya, maksudnya lingkungan kerjanya. Terus kan ini kamu udah dapat gaji sendiri. Nah, Sedangkan kamu gap Gap year. Gap year itu kan berarti tahun depan kan. Nah, kalau udah dapat gaji dan ini masih bulan apa sih ini? Udah mau masuk November, terus nanti kamu gajian ketiga, keempat, terus kamu baru ngerasain wah enak juga ya kalau kerja aja dapat duit sendiri. Nah, kalau kamu tiba-tiba ada pikiran beralih, kamu pengennya kerja aja, apakah kamu mau tetap stay di situ dengan gaji segitu atau kamu mau beralih yang lain? tetap beralih sih. Kenapa? Aku tetap pengen kuliah. Aku orangnya tuh pengen kuliah. Kita nggak tahu. Karena dulu aku juga sempet, karena aku juga pernah gitu gap year kan. Kamu juga pernah gap year kan? Sampai sekarang ini aku belum kuliah karena awalnya pun aku udah bener-bener aku tuh udah kuliah sendiri, yang lain masih mau ujian. Itu aku udah masuk kuliah sendiri. Cuma setelah itu aku nyoba kerja, pikiranku berubah. Aku jadi mau kerja aja. Ya, tapi ini kita tidak menggiring opini. Iya. Cuma Kita ini tidak pengalaman menggiring opini. aja, Ya. ini pengalaman Sharing aja. pengalaman aja. Soalnya aku juga dari awal lulus SMA langsung kerja. Cita-citanya pengen kuliah. Karena Iya, tuh. waktu itu kebetulan daftar kuliah belum ada yang mau menerima. Nah, harusnya mereka menyesal sih. Iya, harusnya. Enggak. Lihat dia.
Siapa saya bisa ngomong seperti itu. Nah, Siapa tahu. dari kerjaan itu udah ngerasain nih dapat duit sendiri. Buat seorang anak yang baru lulus SMA dan mendapat gaji 2,5 juta satu bulan, itu Udah serasa besar. terbang. Iya, serasa ayam sultan. Iya. Lu mau apa gue beliin. Iya. Apalagi Beli. cowok nih kan. Iya. Nah, apalagi cowok. Beli nggak ada lihat cewek. harga. Mm-mm. Di Nah. Alfamart nggak usah lihat harga. Iya, langsung ambil. Ambil gitu kan. Gimana Dari tuh? situ akhirnya aku resign dari kerja dan ingin melanjutkan kuliah. Waktu kuliah nih nggak ada pemasukan nih. Rasanya aneh. Ya kan, Ada yang bijak banget. mengganjal. Biasanya selalu mandiri ya kan. Tiba-tiba Beda. harus minta uang ke orang tua gitu. Nah, kira-kira kamu akan tetap melanjutkan niat untuk kuliah atau memutuskan lanjut kerja aja, atau barangkali kuliah sambil kerja? Kuliah sambil kerja. Kuliah. Kira-kira kalau misal kamu memilih untuk kerja sambil kuliah, kamu akan memilih kuliah yang kayak kuliah akhir pekan nih, yang cuma 2 hari gitu, terus Kayak- sisanya bisa kerja? Sebut merek boleh nih. Mau. Iya, jangan sebut merek sih. Tapi aku sempat kuliah juga di tempat Iya. kuliah yang kayak gitu. Aku kuliah cuma hari Jumat dan hari Sabtu. Hmm. Hari-hari lain aku kerja gitu. Nah, kira-kira kamu akan ngambil kuliah yang seperti itu atau ngambil kuliah yang apa namanya? Kuliah yang full time tapi akhirnya ngambil kerja yang part time. Yang itu. Yang itu Kuliah. yang mana nih? Kuliah yang full time maksudnya ya yang reguler aja gitu. Hmm. Gitu, tapi kerjanya part time. Oh Oke. iya. Yaudah itu dulu sih, kamu jalanin dulu, kamu survive dulu. Ntar kamu bakal nemuin sendiri kok jawabannya. Iya. Karena tadi bilangnya memang ingin mengikuti alur ya. Ingin mengikuti alur banget. Terus nah, aku pengen tanya nih, kira-kira kamu punya pesan gak buat temen-temen yang mungkin sekarang lagi gap year dan akhirnya memutuskan untuk bekerja, apapun alasannya? Kamu ada pesan gak buat teman-teman? Kalau buat teman-teman yang lagi gap year terus akhirnya kalian memutuskan untuk bekerja dulu, tekunin itu pekerjaan kalian, soalnya siapa tahu dari situ kalian jadi tahu bakat-bakat kalian yang tidak pernah terasah mungkin. Oke. Gitu. Betul juga sih. Iya. Siapa tahu yang mulanya dari masak air jadi masak ayam. Iya, benar. Udah ada ayamnya tuh. Iya. Awalnya air doang. Terus apa lagi kira-kira? Intinya yang penting tuh jalanin dengan ikhlas aja sih Oke. kalau kerja itu tuh, dibikin enjoy gitu aja. Berarti harus have fun ya. Iya, benar. Hewan terus Benar kalau sih. kerja sih. Jangan dibuat itu adalah pressure. Mm-mm. Jadi buat teman-teman yang sekarang kerja, kalian harus have fun. Kalau nggak have fun, resign cari yang lain. Enggak. Kalau Jangan. nggak mau susah-susah jadi tukang parkir ya. Sukanya nggak sih datangnya? Kamu Iya sih. pernah wawancara tukang parkir nggak? Iya. Dia kerjanya susah apa enggak? Aku pernah kan, soalnya kalau istirahat kerja ya. Mhm. Terus Pak capek nggak nih? Enggak, dari tadi duduk-duduk doang gitu. Kalau biasanya ya sama aja. Mau aku cariin loker tukang parkir? Pengen jadi juraganya sih. Juragan tukang parkir. Boleh. Asik ya jadi juragan tukang parkir ya. Iya. Kita diem tetap dapat. Iya. Bener-bener nunggu orang doang. Oke, jadi kayaknya mungkin itu dulu untuk hari ini. Thank you banget buat Oke. Kak Cynthia yang Iya, sudah udah mau ngeluangin sharing. waktunya. Mm-mm. Padahal ini kerja ya abis ini ya. Iya, benar. Kerja ya. Semangat banget nih. Thank you. Kerja. Thank you banget mau datang ke Fuix dan untuk sharing hal-hal yang mungkin bermanfaat untuk kita dan juga teman-teman Teman-teman. yang mendengarkan atau nonton Iya. videonya entah kapan, pagi, siang, sore, malam, entah sekarang atau besok atau kapan itu. Apa tahun depan gitu. Thank you banget. Mungkin cukup sampai di sini untuk hari ini. Mungkin kita akan ngobrol lagi dengan Kak Cynthia di kesempatan-kesempatan yang selanjutnya dan kita akan kembali dengan topik-topik yang Berbeda tentunya. berbeda dan Mm-mm. semoga saja menarik nih. Iya, karena ilmu itu masih banyak lagi yang harus Banyak. kita kulik-kulik. Betul. Kalau kata pepatah, jangan jadi ikan yang besar dalam kolam yang kecil. Betul. Jadilah ikan yang bertumbuh dalam lautan luas. Jadi itu saja untuk hari ini. Thank you and bye. Bye.